Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Azmi Umur. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah video, yaitu kewirausahaan sosial atau social entrepreneur. Pada video kali ini agak sedikit berbeda, karena berdasarkan struktur bahasanya agak bertentangan dengan konsep wirausaha. Karena wirausaha tentu kajiannya berhubungan dengan bisnis, lapangan kerja, mencari keuntungan, menjadi bos. Tapi topik yang akan kita bahas yaitu wirausaha sosial atau social entrepreneur. Kalau kita lihat dari artinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha sosial berarti wirausaha yang memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana dengan keuntungan nilai bisnisnya? Kita akan bahas satu persatu tentang konteks ini. Istilah social entrepreneur adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang wirausahawan dunia yang bernama Bill Dresen sekitar tahun 1972. Beliau adalah seorang pendiri Asoka Foundation, merupakan salah satu yayasan terbesar yang ada pada saat itu, bertugas mendukung perkembangan kewirausahaan sosial yang ada di dunia dalam lingkup internasional. Bill Dresen ini mendirikan Asoka pada tahun 1980 atau sekitar 8 tahun dalam perkembangannya. Yaitu dia terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Civil Rights Movement. Dresen mendefinisikan wirausaha sosial berarti memberikan atau mengajarkan bagaimana menangkap ikan. Jadi maksudnya untuk mengajarkan kita mendidik, bukan memberikan. Dan mereka tidak akan berhenti untuk berubah. Jadi intinya industri menangkap ikan, bukan menghasilkan atau memberikan ikan. Pemikiran seseorang tentunya berbeda-beda. Contohnya perlakuan kepada anak bagi orang tua di Indonesia dengan perlakuan orang bule kepada anaknya. Kalau orang bule dalam memperlakukan anaknya, memberikan saat makan, contohnya memberikan sebuah pisang, dia akan memberikan pisang bulat itu. Kenapa? Karena dengan sebuah pisang itu anaknya akan mencoba mencari tahu apa yang diberikan ibu saya. Jadi anaknya akan berpikir dan timbullah rasa pengen tahunya. Diremasnya lah pisang itu, dicabik-cabiknya. Setelah itu anaknya menjadi tahu bahwasannya ini bisa dimakan dan memiliki rasa yang enak. Berbeda lagi dengan perilaku para orang tua Indonesia dengan anaknya. Pisang diberikan, dibukakan, dikunyahkan, dan disuapkan. Jadi anaknya tinggal tahu beres saja, tinggal memakannya saja, dan akibatnya anak menjadi manja. Dari sini kita belajar untuk mendapatkan yang enak itu membutuhkan usaha dan perjuangan. Dengan itu kita dapat merubah paradigma dalam konteks social entrepreneur. Mereka tidak akan berhenti sampai terjadi sebuah perubahan. Sebab itulah mengapa wirausaha berkembang begitu pesat di luar negeri dan sudah berkembang sejak tahun 18 sekian. Dan kita baru sekarang. Dari Dresen ini, kita bisa belajar bahwa untuk berwirausaha sosial itu berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dengan social security, tapi jauh lebih daripada itu. Wirausaha sosial
melakukan perubahan demi perubahan, paradigma demi paradigma yang besar pada tatanan yang ada demi menyelesaikan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat. Sehingga mereka tidak dikasih ikan, tetapi mereka berjuang. Melalui proses perjuangan itu, akhirnya mereka menjadi siap menjalankan kondisi-kondisi tadi yang diajarkan dalam konteks entrepreneur sosial. Sehingga mereka bukan menjadi orang yang kelaparan lagi, orang yang meminta-minta lagi, tapi diajarkan bagaimana berjuang dan bertahan. Jadi kepentingannya untuk membangun wirausaha, kemampuan usaha orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan skill, orang-orang yang kelas ekonomi paling bawah, orang miskin yang biasanya meminta. Orang yang tidak punya modal diajarkan mereka diberi pancing, bukan diberi ikannya. Kemudian mereka berjuang untuk mendapatkan ikannya. Bukan satu ikan saja, bahkan ribuan ikan yang didapatnya. Bukan hanya untuk sekedar makan, tapi bisa dijualnya. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi bisa memperkaya diri dan akhirnya berkembanglah pada tahun 1980-an itu melalui tangan Bill Gates, hanya karena terinspirasi dari istilah social entrepreneur itu tadi. Kalau kita melihat lebih jauh, konsep wirausaha sosial yang berkembang di dunia dengan jangkauan cukup luas, misalnya dari Profesor Klaus Schwab yang didirikan oleh Foundation Klaus Schwab ini untuk social entrepreneur di tahun 1998, dan kemudian berkembang pula Ahmad Yunus dalam Grameen Bank tahun 1978. Dan ini asal muasalnya yang selama 1 dekade terakhir kewirausahaan sosial ini tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang inovatif dan pragmatif. Maka menurut Nichols pada bukunya bahwa itu berkembang sangat pesat oleh mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi tadi. Kewirausahaan sosial memiliki konsep, ada yang melihatnya dari perspektif bisnis dan ada yang melihatnya dari non-perspektif bisnis. Jadi meskipun sosial, tetapi ada juga nilai-nilai bisnisnya yang cukup tinggi. Ada yang melihatnya berimbang antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Beberapa definisi dari kewirausahaan sosial yang pertama yaitu wirausaha sosial adalah menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini adalah orang yang meyakini di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi negara-negara miskinlah yang dijadikan oleh orang-orang yang kreatif untuk mengembangkan social entrepreneur. Dan orang-orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang ada, sumber daya yang dibutuhkan, dan umumnya berupa sumber daya manusia, materi atau uang, dan tempatnya. Jadi yang penting itu adalah SDM, materi dan uang, dan tempat. Dan menggunakan ketiganya untuk wilayah, membuat perbedaan ini diambil dari orang-orang yang bernama Thomson pada tahun 2000.
Kemudian pendapat Boston 1998 yaitu wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat yang mengkombinasikan di dalamnya ada angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah yang ada di dunia nyata dan memiliki etika yang kuat dan sepenuhnya dimiliki oleh visi dan sepenuhnya memiliki visi dan perubahan. Ada beberapa pendapat lain tentang social entrepreneur. Itu dari Brent Kankef menyatakan bahwa wirausaha sosial adalah seseorang yang berani mengambil risiko yang itu dianggap wajar atas nama orang-orang yang dijalani oleh organisasinya. Jadi intinya tetap kembali kepada individu sendiri. Orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Selanjutnya yaitu DIS pada tahun 1998. Juga menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Jadi ini merupakan kerjasama dari banyak orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi melalui konstituen tertentu. Jadi fokusnya adalah terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat, dan terakhir yaitu wirausahaan menurut Max Brecker merupakan proses keterlibatan, proses inovasi, pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi. Bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar, kemudian memulai secara bersama-sama, menunjukkan karya bukan sekedar mimpi atau omongan. Berani mencoba dulu, berani rugi dulu, untuk kepentingan banyak orang. Karena setelah membuat orang lain yakin, kemudian berkarya, menghasilkan, mempunyai titik penghasilan, itu kepuasan batin yang luar biasa dari orang-orang. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan berikutnya. Ada satu yang dijadikan pelopor definisi dari social entrepreneur tadi, yaitu pendapat yang diambil dari Div di tahun 1998. Ia mendefinisikan bahwa social entrepreneur itu adalah aktivitas sosial yang inovatif untuk tujuan sosial, baik sektor swasta atau non-profit sektor, ataupun dua-duanya. Yang jelas keberagaman perspektif, definisi-definisi yang tadi kita jelaskan itu memang menggabungkan berbagai pemahaman wirausaha, tetapi juga membantu kita melihat dari ragam definisi itu, kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial. Ternyata mempunyai 4 elemen dasar. Jadi, ini akan menjadi elemen yang akan membangun struktur dari social entrepreneur. Yang pertama namanya yaitu social value. Adalah nilai sosial yang lebih menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran, memiliki fungsi yang kuat dalam menciptakan kebermanfaatan dalam konteks sosial. Nilai sosial tersebut juga merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan. Maka kategori awalnya muncul dari daerah-daerah atau negara-negara miskin. Mereka berkembang sehingga mereka punya kekuatan untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu elemennya civil
Squarely. Itu kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial yang ada. Jadi, harus ada kerjasama dari keseluruhan masyarakat. Jadi sesuatu yang berat dari civil society adalah membuat paradigma yang sama untuk keseluruhan masyarakat setempat yang ada. Yang ketiga yaitu innovation. Karena inovasi merupakan dasar wirausaha. Karena inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Di mana inovasi dapat berupa inovasi dari modal bisnis, inovasi dari proses produksi, inovasi pada proses pemasaran, pada upaya penyelesaian masalah-masalah yang ada. Yang terakhir yaitu elemen ekonomi. Itu elemen economic activity. Yaitu kewirausahaan sosial haruslah mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Jadi, tetap harus ada konsep menguntungkan. Jadi tidak hanya murni sosial. Yang namanya kewirausahaan tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan. Tapi fokusnya adalah kepentingan sosial atau masyarakat. Jadi di satu sisi membantu dan di sisi lain tetap untung dan tidak pula dirugikan. Itu saja yang dapat saya analisis. Kalau ada salah dan yang lain saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.